Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu dan saya hormati, sebelum saya lanjut, sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan tadi dari Pak Idrus atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saya mau minta, artinya tidak apa-apa, saya mau minta ulang dulu tentang laporan keuangan, berapa dana yang saya ambil Pak. Saya minta bukti dulu karena seingat saya saat Pak Kiai mengambil dana ini, yang saya ingat saya pernah mengambil 1 juta, habis itu 1 juta lagi, itu di luar daripada tiket yang dibelikan 3 pembina itu yang pulang. Nah, sebagai ketua yayasan ya, 1 juta 2 juta itu saya pikir namanya biaya operasional itu perlu Pak. Ya kemarin saya ada minta uang sama Pak Kiai 650, tetapi dia kasih 1 juta. Ya, tapi saya belum kasih kembali karena kemarin ada kegiatan workshop. Ya mereka minta 150, saya kasih 150. Jadi masih ada 850 sama saya. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Kiai, katanya saya ada ambil dana 20 juta. Saya tolong diperlihatkan Pak, saya bukti-buktinya kapan saya ambil. Ya, karena sejak Pak Kiai pegang dana ini, saya tidak kayaknya kapan saya ambil uang 20 juta. Silakan Pak. Coba saya ada catatan Pak. Ya. Ada catatan. Ya. Kasih dulu Pak sih, supaya bicara. Ya. Kasih dulu. Ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebelumnya ini masalah keuangan, sejarahnya dan kenapa pimpinan pondok kemarin yang mengelola sementara, karena bendahara yang lama mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa selalu menjadi dibully oleh Dewan Guru untuk gajian, karena hampir tidak pernah cukup uang untuk menggaji guru. Saya datang di sini bulan November dan sampai Maret sampai Februari oleh bendahara lama tidak bisa menganggarkan gaji saya sebagai gaji yayasan, dijanji 5 juta setiap bulan. Seperti itu. Ketika bendahara yayasan yang lama itu mengundurkan diri, bersamaan dengan TU juga mengundurkan diri dengan alasan yang sama, akhirnya Ustaz Samsudin menunjuk Ibu Dewi sebagai pelaksana tata usaha keuangan atau TU keuangan. Karena dia sebagai bendahara yayasan, saya sambung sebagai bendahara yayasan sesuai SK di situ, dia melimpahkan kepada saya untuk Dewi menyetor kepada saya uang itu, dan saya langsung buka rekening berdua dengan Ustaz Sabdoli di Bank Muamalah dan di BRI. Setiap ada dana masuk kita simpan di Bank Muamalah. Dan untuk mengeluarkan uang dari Bank Muamalah itu atau Bank BRI itu harus saya berdua bertanda tangan. Karena untuk kita masuk di BRI itu dan Bank Muamalah harus bendahara yang ada SK-nya. Jadi SK-nya Sarasudin dan SK-nya saya dari pimpinan yayasan. Jadi amanlah uang itu di situ. Nanti guru mau penggajian baru kita tarik. Dan setiap bulan sejak Januari saya atur keuangan itu sesuai dengan kemampuan santri membayar di tata keuangan, karena bukan saya menagih, bukan saya mengambil dari anak. Setiap bulan dianggarkan. Yang sebelumnya tata usaha bendahara lama selalu mengatakan kalau yayasan itu ya di catatan awal misalnya kadang 1.500.000, kadang 2 juta di catatan lama. Tapi saya setelah bicara dengan Samsudin, dengan melihat kondisi keuangan,
saya anggarkan sisa 1 juta setiap bulan yayasan dan bendahara Ustaz Samsudin. Jadi itu ada di notulen keuangan pengeluaran setiap bulan. Ya. Kemudian pada bulan Maret yang lalu, saya didorong oleh Dewan Guru untuk menuntut gaji dibayar. Padahal waktu itu keuangan menipis, hampir tidak ada santri yang membayar. Tetapi waktu itu saya sedang menggalang dana di masyarakat lewat organisasi-organisasi WhatsApp dan majelis taklim yang saya sempat bina untuk selalu menyampaikan kekurangan dana pesantren untuk menggaji guru dan membangun pesantren. Akhirnya mereka ada yang mendonasi, dan kalau mereka mendonasi langsung ke rekening BRI atau Bank Muamalah, itulah nantinya akhirnya yang saya jadikan sebagai penutup untuk menggaji guru. Seperti itu. Kemudian daripada itu, ketika Ramadan kemarin, saya mengedarkan lagi amplop kepada masyarakat untuk permintaan UPZ, untuk pemeriksaan zakat infak sedekah. Karena semua orang pasti punya sedekah di bulan Ramadan yang berberkah. Ya. Jadi waktu saya mau mengkonsep surat permintaan sumbangan itu, pertama yayasan tanda tangan, dan alhamdulillah ada beberapa yang beliau tanda tangan ini kurang lebih ada 100 barangkali. Terus dia ke Jakarta itu sehingga dilanjutkan oleh Samsudin yang palsu tanda tangannya Pak Haji. Beredar di masyarakat amplop itu sekitar 200 barangkali, 200 lembar. Ibu Karolin sebagai sekretaris pelaksana TU yang dituju juga oleh Ustaz Samsudin menyarankan kenapa ini tidak ada antisipasi masyarakat untuk kembalikan amplop. Dia menyarankan bikin Ustaz yang tidak ada nama yayasan, karena masyarakat tidak mau menyumbang kalau ada namanya ini 2 orang. Jadi saya karena saya mau melindungi beliau, jadi saya mencoba untuk membuat juga seperti itu. Ya saya bagi terbatas hanya kepada masjid yang saya isi khutbah atau ceramah tarawih. Itu sesuai dengan PKM, isi PKM. Saya hanya kasih PKM-nya. Apakah bisa dibagi ke jamaah Bapak? Alhamdulillah dibagi. Dan setelah hampir pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, satu persatu amplop itu datang. Dan semua ada pembukuannya. Dan Ustaz Samsudin tahu itu pembukuannya. Dia lihat di setiap grup WhatsApp masuk 50.000 saya masukkan gitu. Dan Ustaz Samsudin tahu itu. Tapi dia tidak pernah berinisiatif untuk menulis, apalagi dia sekretaris yayasan, sekretaris pondok. Kita tidak punya tenaga. Ya, akhirnya berkumpul dana sekitar 60 juta, 63 juta. Itu dana infak dari UPZ. Dan saya sudah laporkan di penamatan kemarin. Ya, bahwa dana yang masuk dari dana infak ini 63 juta dari UPZ. Hanya 5 juta operasional untuk pengurus. Di antaranya Bu Karolin sendiri sebagai pengurus PZ waktu itu. Ya, 5 juta. Selebihnya 47 juta, kalau tidak salah 42 juta masuk ke kas pondok untuk pengajian guru. Ya. Dari 47 juta itulah, 42 juta itulah, dari dana itu setelah masuk di kas pondok, karena semua nedel guru di Bank Muamalah. Waktu ustaz yang mau dikasih pulang ke Jawa itu, dinar itu yang kita pakai. Itu yang kita pakai sebagai bagian daripada pengeluaran. Memang tidak ada tanda bukti bahwa saya menyerahkan kepada beliau 15 juta, 16 juta. Tidak ada tanda bukti, tidak pernah ada tanda bukti. Iya. Hanya di pembukuan, di notulen keuangan. Saya bikin notulen keuangan sendiri. Saya seharusnya bendahara yang bikin, tapi tidak ada kerja. Tapi selalu menuntut setiap bulan. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga dana UPZ tadi itu setelah habis terbagi, karena kita sudah bagi habis itu. Seandainya tidak pinjam Ibu Karolin 5 juta itu uang, habis itu dana UPZ untuk kita gunakan.
Tetapi karena nabinya baru kemarin dulu bayar, setelah ada donasi dari uang kematian baru bayar 5 juta. Jadi saldo dari UPS itu ada sekitar 6 juta sekarang, 6 juta. Ada semua di rekening pondok. Nah, itu dana UPS. Ya. Kemudian karena kita merencanakan membangun musala melalui acara Kapolda, di situ saya pertama membahasakan kepada umum untuk cita-cita masa depan pesantren ini untuk lebih hebat dan lebih terangkat, harus kita punya musala untuk aktivitas pembelajaran anak-anak pesantren. Dan saya bisik Kapolda waktu itu. Dia bertanya apa rencana selanjutnya pesantren kita ini. Ya. Kapolda kasih saya 25 juta. Dan itulah dana awal daripada pembangunan musala kita. Dan berjalan terus. Saya punya usaha lewat WhatsApp menyampaikan rekening pondok ke grup-grup untuk siapa yang mau berdonasi, dan alhamdulillah ada sambutan. Kalau tidak salah sekarang sudah ada sekitar 70 juta dana musala itu yang masuk. Tapi utang kita sekarang di musala ada sekitar 50 juta juga. Iya. Jadi seperti itu. Waktu mau pembentukan panitia musala juga ini saya mau terpaksa saya sampaikan kepada Pak Ketua. Kenapa saya tidak libatkan yayasan dalam kepengurusan atau apa dan sebagainya dalam seluruh? Karena sebelum saya menjalankan amanah di sini sebagai pimpinan pondok, saya sudah sampaikan sama yayasan dan Samsudin bahwa tolong jangan dicampuri urusan teknis internal pesantren kalau kita mau maju. Ya, karena saya punya konsep dan pengalaman untuk memajukan pesantren. Ya. Makanya ada hal-hal tertentu saya tidak perlu koordinasi dengan yayasan. Karena sifatnya yayasan itu kalau kita melihat secara umum, ya dia eksternal keluar mencari dukungan masyarakat untuk bagaimana dana masuk di pesantren. Saya sudah pernah ceritakan bagaimana yayasan Ilhas yang membawahi pondok pesantren di Mangkoso, yang ketuanya itu Ustaz Sayyid Sabarudillah yang puluh Ramadan di sini. Kalau guru tak butuh gedung, butuh mobil, butuh fasilitas lain, hanya ini kerjanya saya melobi Jaksa Mahmud, menyuruh Sukal, melobi menteri, akhirnya masuk asrama yang bisa menampung 200 orang, itu dari Menteri Perumahan Rakyat. Itu lobinya yayasan, bukan lobinya pengurus pondok. Tapi karena ketika saya menerima SK sebagai yayasan, sebagai wali amanah, penerima wali amanah pelaksana yayasan dan pimpinan pondok, maka saya jalankan fungsi saya juga di sini sebagai yayasan secara internal. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang tanda bukti yang dilihat itu hanya ada di notulen, dan saya sudah sampaikan kepada beliau bendahara umum bahwa silakan kita rapat umum, saya akan menyampaikan uang yang masuk dan uang keluar secara detail pertanggungjawabannya. Saya tidak pernah berani mau makan uang infak. Kalau itu dicurigai saya sehingga dipecat karena menggelapkan uang, insya Allah Maha tahu. Saya tidak pernah berniat. Saya pulang 2 kali, terserah. Saya memang minta terima kasih kepada yayasan karena pulang saya yang pertama itu termasuk ada donasi dari masyarakat atas seruan yayasan. Ketika saya kembali ke sini bawa istri saya, alhamdulillah saya konsultasi dengan bendahara. Bagaimana istri saya mau bawa Maroke? Apakah bisa dibelikan tiket dengan uang infak dari uang pembayarannya? Saya sampai bilang, ya silakan beli. Saya pesan tiket sama ibu, istrinya sesaat. Iya. Tapi untuk tiket saya ke sini, waktu ada istri saya punya uang pribadi. Iya, seperti itu. Kemudian kemarin saya pulang lagi sama istri saya, kata mamanya istri saya sakit keras dan saya juga ada urusan dengan harta warisan yang ada di sana, saya mau urus. Saya pulang berdua, semua pakai uang pribadi. Kalau Bapak mau curiga uang pendapatan saya selama ada di Maroke, saya tidak sombong soal pendapatan secara pribadi. Saya alhamdulillah dipercaya 2 kali PHBI mengisi acara. 1 kali saya ceramah dikasih 3.500.000. Saya ke KEPI mencarikan dana uang pesantren. Saya dapat lebih 4 juta di sana untuk pesantren dari masyarakat yang amplop yang saya bawa pergi nuzul Quran waktu Ramadan.
Dan di sana saya dapat dari PHD 5 juta tiket pulang pergi dan sedekah dari khutbah Jumat, ceramah subuh, ceramah tarawih itu karena kebetulan setiap ceramah saya dikasih 1 juta. Jadi 8 juta penghasilan bersih saya itu dari KPI. Kalau itu masalah dicurigai keuangan saya. Kemudian saya Ramadan, saya pergi di Jayapura karena dipanggil untuk mengisi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri saya 3-4 hari di sana. Di sana juga saya promosikan pesantren kita untuk mendapat sumbangan. Saya sudah dapat janji dari haji yang punya usaha di sana yang sangat besar menjanjikan saya tentang bantuan kepada pesantren ini. Tapi saya dapat di Jayapura itu hanya sekitar 1 juta untuk pesantren kita. Jadi saya masukkan sama dana infak. Dan saya dapat dari sana itu sekitar 10 juta untuk pribadi saya. Ya. Jadi saya masalah tiket kalau dicurigai menggelapkan dana pesantren karena itu tuduhannya Bendahara Yayasan Samsudin kepada saya, ya saya bisa buka-bukaan. Dan selama di sini saya tidak pernah nganggur, hampir tidak pernah nganggur kalau hari Jumat. Majelis taklim, tanya semua majelis taklim yang ada di Merauke ini, bisa kita adakan polling. Makanya kenapa orang bertanya sama saya, Haji Ramli, anggota DPR, saya heran Ustaz, baru 3 bulan sih sudah bisa mendatangkan 1000 orang dalam acara besar. Saya bilang itu pertolongan Allah semua. Saya bekerja di sini ikhlas mau mendukung pesantren itu. Makanya saya minta dukungan yayasan bagaimana kita supaya kita ini kepercayaan masyarakat yang sebenarnya tenggelam itu yang kita. Saya bela selalu Pak Haji. Kalau pertama saya datang banyak di antara guru dan masyarakat yang selalu menyuruh saya kalau kita bisa mendukung pesantren tidak dicampuri yayasan. Tapi saya selalu tepis itu. Kita terima saran orang untuk bagaimana mencari jalan agar Pak Sanusi bukan yayasan. Itu selalu dapat informasi itu waktu pertama datang. Tapi saya tidak pernah mau tergiur. Usulan mereka itu saya akan berjalan bismillah insyaallah. Karena saya sudah minta sama yayasan dari awal bahwa saya pelaksana amanah jangan campuri secara teknis dan sebagainya. Tetapi ketika istri saya sudah datang, banyak informasi lagi yang masuk kepada beliau. Nah, ini yang saya tidak bisa bendung, sehingga ya apa yang terjadi itulah sehingga hampir terjadi crash. Ya. Termasuk informasi yang masuk ke Pak Haji, saya tahu siapa pembawanya dan saya pikir kalau saya masih ada ditakdirkan oleh Allah meneruskan orang ini saya tidak bisa barangkali kerjasama karena lain bicara sama saya, lain bicara sama Haji. Lain bicara, saya difitnah. Saya tidak adu domba, saya tidak berusaha. Saya tahu siapa yang adu domba saya dengan Pak Haji. Saya tidak sangka kalau setelah bertemu dengan Pak Haji itu orang, kenapa berubah pemikirannya Pak Haji? Padahal sorenya Pak Haji datang di rumah baik-baik, diskusi tentang kepala sekolah. Sampai terjadi tadi yang disebutkan Pak Haji. Kenapa setelah bertemu dengan orang itu saya heran? Karena saya tahu pasti ada provokasi Haji dan sebagainya. Yang bahasa yang itu selalu saya mau bahasakan bagaimana kita tapi kesalahan saya akui juga karena saya tidak segera ke Haji klarifikasi waktu datang itu surat. Karena hanya saya telepon semua kepala sekolah. Apakah Anda terima surat seperti saya? Ternyata juga tidak. Jadi saya ngerti ini surat hanya untuk saya. Kepala sekolah tidak. Padahal semua kepala surat itu adalah semua kepala sekolah pimpinan pondok. Tapi surat itu hanya diterima kepada saya. Datangnya, gitu. Tidak diberikan kepada kepala sekolah yang lain. Wallahu a'lam. Ya, jadi saya kira seperti saya mohon maaf sama Pak Haji. Kesalahan saya pertama sama Pak Haji membuat struktur panitia pembangunan musala tidak masukkan nama Pak Haji sesuai dengan saran beberapa guru. Jadi saya mohon maaf. Jadi yang kedua, kalau dana yayasan itu ya dana musala itu murni swadaya masyarakat, murni swadaya. Belum ada proposal tentang musala yang keluar. Kalau itu dicurang ada proposal dan ada cair. Saya sampaikan juga melalui forum ini bahwa proposal yang saya sudah buat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat kalau nilainya dirupiahkan itu lebih 2 miliar. Lebih 2 miliar. Yeah. Itu proposal. Satu diterima pemerintah Provinsi Papua Selatan. Itu nilainya lebih 1 miliar.
1, 2 diterima Kanwil Provinsi Departemen Agama Pusat kemana? Itu nilainya sekitar 800 juta. 1 ke pemerintah Kabupaten Merauke renovasi asrama, itu sekitar 300 juta. Semua kita berharap semoga dicairkan itu dan kita dapat. Itu harapan saya. Karena saya punya mimpi dan janji bahwa kalau saya diberikan waktu sesuai dengan takdir saya, insya Allah pesantren ini saya bisa angkat seperti minimal seperti Al Munawar. Kenapa tidak? Iya. Saya kira doa Bapak yayasan insya Allah, ya sepanjang keikhlasan kita untuk diri, kenapa tidak? Ya. Hanya sekarang kita terus terang ya memang terbentuk masalah dana operasional itu terus terang. Makanya saya setiap orang tua santri bukan saya mau mengemis, hanya mengingatkan kewajiban mereka. Karena seandainya orang tua santri sadar, tidak ada masalah keuangan kita di sini, tidak ada masalah. Saya sampaikan sama Haji Ramli kemarin, seandainya satu orang tua santri sumbang 1 juta, selesai itu masalah. 500 lebih orang tua santri. Kalau kita berdayakan, yang penting kita selalu mengingatkan, itu saja. Iya. Jadi saya kira itu Pak Haji, saya mohon sekali kalau memang itu ada kesalahan saya. Saya di dalam bertindak selama ini karena saya juga batasi pergaulan saya. Kenapa? Istri saya itu alhamdulillah sangat menjaga saya. Iya, terus terang istri saya sangat menjaga karena saya pimpinan pondok. Iya. Saya pimpinan pondok. Waktu saya guru di SMA, waktu saya guru di waktu sebagai guru biasa, tidak begitu ketatnya mengawasi saya. Tetapi ketika saya sudah jadi pimpinan pondok di Hajiania, itu dia semua setting saya punya pergaulan, termasuk dengan akhwat perempuan. Di sini pertama datang istri saya, ada langsung laporan masuk yang negatif ke istri saya. Wah, Pak Kiai itu selalu dekat dengan guru ini, Di mana ada itu terus terang. Jadi tolong juga itu saya sampai Pak Sanusi, Pak Haji itu laporan sampai ada yang mengatakan istri saya tukang cemburu. Bukan tukang cemburu, mau menjaga marwah, mau menjaga wibawa saya. Jadi tolong jangan itu. Saya seperti itu. Dan kalau ada yang stres melihat status saya, selalu anggap saya itu bidadari, karena memang begitu bahasa saya kepada istri saya, selalu pakai bahasa bidadari. Karena saya ampun untuk surga nanti insya Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau sedikit tegang, tapi ini adalah bagian daripada dinamika organisasi, memang seperti itu. Ya, tapi jangan emosi, saya tidak pernah mau belajar emosi. Ya, seperti itu, tapi iya, namanya ada suara kita seperti itu. Jadi saya seperti bagi. Terima kasih atas apa yang disampaikan